wangi banget. Ya. Wow. Top, mantap, it's the best. Wangi. Wah, ganteng banget sih, Masya Allah. Mau ketemu siapa? Iya dong sayang, ini lihat dong rambut aku keren kan? Ih, wangi banget. Wangi, soalnya aku udah pakai pomade playmaker dari MS Glow for Men. Tuh. Terus juga kamu bilang aku wangi kan? Ya jelas lah, aku wangi, jelas. Aku udah pakai deodoran dan juga maskulin 2-in-1 lotion and parfum dari MS Glow for Men. Oh gitu. Oh, ini deodorannya. Menurut kamu apa gimana? Ya iyalah, kamu juga, kamu itu memang selalu cantik dan glowing. Tapi aku tuh emang lagi ngerasa sih kulit muka aku tuh lagi cerah. Dan kalau aku, kamu tau gak aku pakai yang mana? Apa? Nih, aku pakai ini nih. Nih, BB cream sebelum make up tadi aku pakai ini. Terus aku juga ngerasanya jadi flawless gitu nggak sih? Bener nggak sih? Kayak nggak dempul gitu ya? Ih, cantik, it's the best, mantap. Soalnya ini tuh ya, kamu tau nggak? Ini BB creamnya ini itu ada kandungannya white cell DNA. Kayak serum juga night cream yang biasa aku pakai juga itu kan? Tahu dong, Tahu kan? tahu dong. Dan ini lebih efektif buat mencerahkan kulit dan menghilangkan flek hitam di muka. Oh gitu, pantasan aja kamu tuh makin glowing, semakin cantik tiap harinya. Dan di Ramadan ini juga kita harus tetap menjaga hati kita, menjaga diri kita. Jangan lupa menjaga kulit kita juga. Bener banget. Yaudah yuk kita lanjut yuk. Yaudah kita lanjut ya. Ustadz Hanataki udah datang tuh sayang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat Ramadan kita bisa memperbaiki diri kita, belajar untuk bertaubat dan juga memperbaiki amal-amal kita. Semoga Ramadan kali ini menjadi jalan agar Allah semakin perhatian kepada kita, semakin cinta dan ridho kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Saya pengen nyapa dulu teman-teman anak muda di seluruh Indonesia yang sekarang hadir dalam Kaji Rans, yang pada malam ini kita akan bicara tentang Ramadan sebagai bulan caper kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga udah ada sahabat saya, Bro Raffi Ahmad, ada Irwansyah, ada Tengku Wisnu, dan juga teman-teman yang luar biasa, anak-anak muda yang insya Allah selain produktif dalam karya-karya di dunia juga menjadi produktif dalam amal solih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering caper kepada manusia. Kita seorang ayah misalnya caper kepada istrinya, seorang suami caper kepada istrinya dengan menceritakan betapa beratnya pekerjaannya di luar rumah misalnya. Atau seorang istri juga caper sama suaminya dengan ngambek mungkin, atau dengan berdandan, dengan memasak masakan kesukaan suaminya, karena dia pengen dapetin perhatian dari suaminya. Anak juga caper kepada orang tuanya. Anak kecil misalnya kalau lagi caper kadang merengek, nangis, bisa jadi kadang-kadang dia sengaja ngerusak barang, ngejatuhin barang karena pengen dapetin perhatian dari orang tuanya yang bisa aja sedang sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan gadget. Intinya anak ini lagi caper. Gitu juga kita dalam urusan kehidupan kita dalam sosial media. Sekarang orang yang caper di sosmed itu macam-macam.
ada yang caper dengan cara joget, ada yang caper dengan bikin konten, ada yang caper dengan bikin sebuah proyek sosial dan seterusnya dengan tujuan pengen dapetin lebih banyak views, lebih banyak followers, lebih banyak like dan seterusnya. Nah, ini artinya kita tuh sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari sering banget caper sama makhluk. Tapi kalau kita mau renung-renungin, caper kita kepada makhluk itu kadang-kadang effortnya gede, tapi hasilnya di luar ekspektasi kita. Effortnya habis-habisan sampai jungkir balik demi dapetin like dan views dari manusia, misalnya di TikTok, tapi bisa jadi kadang-kadang bukan dapetin like, malah dibully dan dihakimi oleh netizen. Saya teringat misalnya beberapa waktu yang lalu tuh ada konten kreator ya, bikin konten misalnya yang membahayakan dirinya juga dan orang lain. Kayak bikin konten di rel kereta api. Dia sembunyi di bawah rel yang jembatan gitu, kemudian pas kereta lewat, dia tiarap sambil ngerekam kereta lewat supaya dapat views dan like banyak gitu. Ini kan caper kepada netizen. Ini terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Atau ada juga yang caper dengan membuat hoax. Membuat hoax misalnya dia misalnya ngasih sesuatu yang besar, atau misalnya dia punya sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata itu sebuah fake misalnya. Kayak misalnya dia ke luar negeri atau misalnya naik pesawat pribadi dan seterusnya, ternyata misalnya nggak sesuai dengan apa yang disebutin. Nah, ini adalah bentuk dari caper-caperan manusia kepada manusia. Tapi nyatanya kadang ketika kita caper ke manusia, kita bukan malah dapat perhatian mereka, kita malah dapat omongan negatif dari mereka, malah digibahin, malah di hate speech, malah di unfollow, malah dibully, malah dan seterusnya. Itulah keadaan ketika kita caper ke manusia. Tapi kita nggak pernah kapok, terus-terusan caper sama manusia. Nah, ternyata ada satu caper yang luar biasa dan nggak mungkin bikin kita kecewa, yaitu caper kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara waktu-waktu yang paling baik untuk kita cari perhatian Allah adalah Ramadan. Gak ada lagi tempat atau waktu yang lebih baik kalau kita pengen caper, kalau kita pengen dapetin perhatian Allah kecuali Ramadan. Kenapa sih penting banget kita caper ke Allah? Bagaimana cara kita caper ke Allah? Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita pengen dapat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dalam kajian kita malam ini saya pengen bahas tentang caper kepada Allah. Caper ke langit, menjadi viral di surga, menjadi viral di Baitul Ma'mur, menjadi viral di Arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita udah banyak mengenal orang yang viral di bumi, tetapi sekarang bisa nggak kita selain viral di bumi, pengen juga nih viral di langit? Arafi, kemudian Irwansyah, Teguh Wisnu, teman-teman di sini kan banyak selebgram nih. Teman-teman udah viral nih di bumi dan itu keren. Apalagi kalau viralnya menjadi sebuah inspirasi kebaikan, produktif dalam karya dan seterusnya. Sekarang kita pengen belajar khusus di bulan Ramadan gimana caranya viral juga di langit. Kita diomongin di antara penduduk langit. Kita itu sering disebut-sebut di antara penduduk langit. Penduduk surga itu kenal kita. Sehingga nanti kalau misalnya kita insya Allah masuk surga, mereka nggak lagi perlu kenalan, sebetulnya udah tahu. Kayak kita nyambut artis gimana sih, misalnya kalau lagi ada acara gede kan artis itu disambut dengan sorak gembira yang luar biasa. Maka lebih dari itulah seseorang yang viral di langit kelak akan disambut di surga. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika seseorang viral di langit, maka penduduk langit bukan hanya membicarakan dia, tetapi penduduk langit juga akan mendoakan dia. Para malaikat bersolawat untuk dia. Para penduduk surga menyebut-nyebut nama dia. Bahkan di dalam surga ada alwah. Alwah itu jamak dari lauhah. Lauhun itu artinya semacam spanduk. Tapi jangan ngebayangin spanduk di jalan-jalan ya. Itu kayak kurang menarik gitu. Ini spanduk surga yang kalau misalnya di tembok-tembok kita kan suka ada grafiti atau mural ya. Nah, ini spanduk yang dituliskan nama kita. Kebayang gak nama Raffi Ahmad ada di surga dengan Babur Rayyan. Raffi Ahmad pakai bahasa Arab nulisnya, kaligrafi misalnya. Artinya
dia namanya itu viral di surga, ditulis di mana-mana, digantung di pohon-pohon surga, di mana pohon itu bercahaya setiap bulan Ramadan. Ini namanya viral di langit. Gimana caranya? Harus caper. Sebagaimana kita caper di bumi, maka kita juga caper di langit. Gimana cara kita caper di langit? Nah, bulan Ramadan adalah waktu dan kesempatan yang paling istimewa kalau kita pengen viral di langit. Karena di bumi pun kalau kita pengen viral kan ada yang namanya prime time ya. Jadi kalau kita posting jam sekian biasanya viewsnya sekian lah. Tapi kalau posting jam sekian biasanya lebih tinggi. Belum lagi pakai clickbait ya. Yang saya pernah dulu tuh yang nggak tahu siapa yang bikin tuh YouTube sholat taraweh makmum Ustadz Hanan jin. Akhirnya orang ngeklik, mana jinnya? Muzammil juga pernah kayak gitu. Ternyata Muzammil diikuti oleh jin dalam sholat tarawih. Aku klik juga tuh. Aku termasuk yang nge-view juga. Mau klik mana sih? Karena di masjid Al-Latif katanya ada jin ikut sholat bareng dengan Muzammil. Kan aku klik karena kepo gitu. Cari mana dari menit pertama sampai beres nggak ada jinnya. Namanya juga clickbait. Artinya kita tahu banget waktu kemudian triknya seperti apa biar konten kita cukup kuat lah engagementnya, kemudian di repost segala macam. Nah di langit juga kayak gitu, ada momen waktu-waktu yang prime time, dimana kalau kita ngeposting satu amal soleh kita di waktu itu, insya Allah bakalan viral tuh langit. Kita perlu tahu prime time-nya langit, selain kita tahu prime time-nya bumi. Sehingga kalau misalnya kita perform, kalau kita misalnya menampilkan satu amal soleh di waktu itu, insya Allah itu bakalan jadi omongan di antara penduduk langit. Dan yang lebih istimewa lagi, Allah yang pertama sekali akan merasa suka, ridho, dan memperhatikan amal-amal yang kita lakukan di waktu itu. Kapan? Di antara semua prime time dalam satu tahun, karena banyak ya, ada hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, ada Yaumul Itsnain wal Khamis, hari Senin dan Kamis, ada kalau harian itu ada waktu pagi, karena waktu pagi juga prime time, ada waktu asar, karena sholatul wusta, sholat asar itu juga prime time, ada waktu tengah malam pun dibagi-bagi, yang paling prime time itu adalah sepertiga malam terakhir, kemudian subuh, itu kalau dalam satu hari. Kalau dalam satu pekan ada Senin, Kamis, Jumat. Kalau dalam satu bulan itu ada Ayyamul Bait, pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 itu juga prime time. Nah dalam setahun prime time itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sehingga kalau misalnya kita beramal soleh di bulan lain, di waktu-waktu yang lain kita dapat 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan kebaikannya dahsyat beribu-ribu kali lipat lebih banyak daripada di bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain yang menyaksikan amal soleh kita cuma 2 penduduk langit, yaitu malaikat, Raqib dan Atid, maka di bulan Ramadan yang menyaksikan amal soleh kita itu seluruh penduduk langit dari langit pertama sampai langit ke-7. Kalau di bulan lain kita beramal soleh engagementnya sekian, maka di bulan Ramadan engage-nya dengan Allah itu sangat dekat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan kita reward yang luar biasa atas amal tersebut. Jadi Ramadan teman-teman adalah syahrun bulan yang di dalamnya Allah berikan banyak kebaikan. Syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya diberikan banyak sekali kebaikan. Sehingga satu kebaikan di bulan Ramadan itu mengalahkan setahun kita berbuat amal baik yang sama sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ini yang kenapa saya mengatakan ini kita sedang berada di bulan caper-caperan. Di bulan ini kalau misalnya kita lagi ada beberapa kegiatan, ada yang punya project, ada yang punya usaha, ada yang punya konten, maka coba kita tambahin nih menu kehidupan kita nih. Kan Ramadan semuanya punya agenda sendiri-sendiri nih. Ada yang di bulan Ramadan kontennya lebih banyak. Saya aja di bulan Ramadan setiap hari harus posting. Minimal ada 2 konten yang harus saya posting di bulan Ramadan. Itu dalam urusan kehidupan kita di dunia. Ramadan ada konten tambahan, Ramadan ada acara tambahan, Ramadan mungkin kita punya usaha yang tadinya kita nggak ngerjain kayak kuliner, cake dan segala macam. Kenapa? Karena di Ramadan itu marketnya lagi bagus, demand-nya lagi tinggi misalnya. Nah coba tambahin satu lagi di antara agenda kehidupan kita di Ramadan yang nggak kalah penting dari agenda-agenda bumi tadi, yaitu agenda langit. Ramadan
kita tambahkan kebaikan atau amal soleh yang selama ini mungkin gak kepikiran kita kerjain. Contoh, Ramadan kali ini saya harus khatam Al-Quran nih. Tapi kalau khatam sendiri rasanya kayak berat. Makanya saya pengen khatamnya rame-rame. Ya udah ikutin sebuah komunitas atau grup, bikin sama teman-teman, sama gengnya. Yuk kita bikin grup khatam Al-Quran supaya saling memotivasi. Ramadan kali ini saya pengen gak tinggal tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat sebelum subuh. Ya udah tahajud setiap malam. Ramadan kali ini saya pengen sedekah pagi. Karena sedekah pagi itu didoakan oleh malaikat langsung. Maka sedekah setiap pagi walaupun cuman semampunya kita 10.000, 100.000. Daripada kita sedekah sekian ratus juta sekali, mending kita sedekah setiap hari yang totalnya mungkin sama tetapi pahalanya beda. Karena dia ada dawamnya, ada istiqomahnya. Lakukanlah sesuatu amal solih yang kita awali di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat istimewa kalau kita pengen dapetin perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang caper kepada Allah itu enggak akan kecewa. Kita kalau caper kepada manusia, kadang-kadang seorang laki-laki ya, caper kepada seorang perempuan, dia ngirim teks, dia ngirim WA atau Telegram, udah ngirim dari pagi belum di-read. Masih contreng abu. Ya memang dia settingnya nggak akan biru misalnya ya, biar nggak ketahuan kalau udah di-read. Atau dia contrengnya biru, cuman belum dibaca-baca nih, belum di-read. Udah di-read, nggak dibales. Lama ditungguin, kita pantengin terus tuh nomornya dia, kita pantengin. Aduh, lagi online tapi kok nggak di-typing, online lagi nggak typing, online lagi nggak typing. Itu manusia. Kadang-kadang udah typing, wah dia typing, nggak jadi, lasin. Kan kita jadi kecewa gitu ya. Kita kira nanti dia mau balas, typingnya lama lagi. Mungkin dia typingnya cuman bilang oke, tetapi mau nulis yang lebih dari itu nggak jadi. Atau mau bilang assalamualaikum tapi nggak jadi. Akhirnya kita kecewa. Itulah caper kepada manusia. Caper kepada manusia itu udah capek, hasilnya nggak maksimal. Tapi orang yang caper kepada Allah, baru juga manggil Allah, Allah udah langsung bertanya, hallaka hajah, kamu butuh sesuatu hambaku, cepat banget responnya. Kalau dengan Allah, gak akan dibikin delay sama Allah. Gak ada delay dalam respon Allah terhadap hambanya. Dan kita selalu butuh Allah 24 jam dalam kehidupan kita. Bahkan saya sering bilang gini teman-teman, Ramadan itu adalah modal kita hidup setahun ke depan. Modal kita hidup setahun ke depan. Dalam arti apa? Dalam arti keberkahannya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngumpulin uang modal hidup setahun ke depan dalam bentuk materi, kita lupa bisa jadi materi yang kita kumpulkan itu kalau dicabut keberkahannya jadi nggak manfaat. Tapi bisa jadi Allah tidak memberikan materi tetapi memberikan keberkahan, itu jauh lebih penting. Makanya saya pernah nanya ke beberapa teman-teman, kamu kalau dikasih pilihan nih ya, teman-teman di sini juga bisa jawab, kalau dikasih pilihan, yang pertama dikasih uang yang banyak, kemudian sakit, lalu mampu berobat sampai sembuh dengan uang yang banyak tadi. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dikasih uang pas-pasan, tetapi nggak sakit-sakit, sehat-sehat terus dia. Kira-kira milih yang mana nih? Dikasih uang, sakit, lalu berobat dengan uang itu, atau nggak dikasih uang, tapi nggak sakit, sehat? Yakin? Pengennya sih yang ketiga ya, ada uang dan sehat. Tapi kan kadang pilihannya nggak kayak gitu. Hidup kita kadang-kadang harus memilih antara A dengan B. Nggak ada C-nya tuh. Nggak ada essay. Semuanya pilihan cuman A sama B aja. Nah artinya kita aja tahu bahwa tidak selalu materi itu bisa menolong kita dalam kehidupan di dunia. Kecuali materi yang Allah titipkan di dalamnya keberkahan. Arti keberkahan ziyadatul khair. Banyak kebaikan di dalamnya. Sehingga kalau kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk modal kita hidup setahun, maka Ramadan itu akan menjadi pengumpul keberkahan selama kita setahun yang akan datang. Keberkahan dalam rumah tangga. Jadi kalau teman-teman pengen rumah tangganya punya modal bahagia setahun ke depan, ini kesempatannya ngumpulin modal itu, Ramadan. Kalau pengen bahagia setahun ke depan. Memang materi itu penting, memang uang itu kita pakai, kita butuh.
Tetapi dia tidak selalu menjamin kebahagiaan seseorang, nggak selalu. Banyak banget nih orang yang memiliki kelebihan rezeki, kelebihan harta, tetapi rumah tangganya nggak nyaman, nggak bahagia. Bahkan saya kenal beberapa orang yang suaminya sukses, istrinya sukses, saking suksesnya mereka hampir nggak pernah ketemu. Seminggu itu belum tentu ketemu. Dengan anak itu jarang banget ketemu, sampai akhirnya anaknya itu kena mental illness. Gara-gara nggak pernah mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya, sukses secara materi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak selalu materi itu bisa menjamin kebahagiaan kita. Tetapi kita tetap butuh materi, butuh harta. Tapi itu bukan jaminan. Terus jaminannya apa, Ustadz? Al-barakah, keberkahan. Contohnya nggak ada di sini, contohnya di tempat lain, Vi. Jadi keberkahan yang paling kita butuhin. Alhamdulillah nih kalau misalnya kita dikasih kelapangan rezeki, dititipkan di dalam rezeki itu keberkahan. Sehingga makin bertambah rezeki, makin bertambah bahagia. Tetapi keberkahan itu tidak dicari hanya dengan kita bekerja. Keberkahan itu dicari dengan kita taat kepada Allah. Kalau kita cuma kerja tapi nggak taat sama Allah, Allah bisa aja ngasih kita materi tetapi dicabut keberkahan. Sehingga bertambah materi, bertambah masalah. Itu mungkin sekali terjadi. Kita kerja nih siang malam ya, ngumpulin dunia. Allah kasih karena Allah nggak mau ngecewain kita. Tetapi Allah nggak ngasih sesuatu yang kita tidak usahakan. Apa itu keberkahan? Karena keberkahan tidak didapatkan dengan hanya bekerja. Bekerja salah satu ikhtiar, tapi tidak didapatkan hanya dengan bekerja. Keberkahan didapatkan dengan kita taat kepada Allah. Waktunya sholat. Allah katakan yang ini halal, ambil. Allah katakan ini haram, walaupun banyak, menarik dan segala macam, tinggalin. Karena kenapa? Yang kita inginkan keberkahan dalam rezeki yang Allah titipkan untuk kita. Sehingga dengan keberkahan itulah kita mendapatkan segala kebaikan yang kita butuhkan dalam hidup. Modal untuk ngedapatin keberkahan minimal setahun ke depan, karena maksimalnya tanpa batas. Pahala itu nggak ada batasnya, nggak ada batas tertingginya. Kalau yang terendahnya paling sedikit 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha, kata Nabi. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 minimal. Sedangkan maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Minimal setahun ke depan, karena Ramadan itu 1 bulan, berarti 10 bulan sampai 12 bulan ke depan. Setahun ke depan modal hidup kita itu ada di Ramadan, teman-teman. Pengen bahagia rumah tangga, ini nih kesempatannya Ramadan. Pengen anaknya soleh, ini kesempatannya Ramadan nih. Banyakin ajak mereka ke masjid, tadarus sama mereka. Kalaupun mereka nggak sahur nggak apa-apa. Mungkin anak kita masih bayi nih. Adik Rayanza misalnya masih bayi, nggak apa-apa, nggak puasa tapi sahur. Kenapa? Anak bayi itu sebetulnya dia udah punya siklus yang benar kan? Yang ngerusak siklus bayi siapa? Orang tuanya. Dia kan setiap sepertiga malam terakhir bangun tuh. Sama orang tuanya dikasih susu, akhirnya dia tidur lagi. Besok bangun lagi dikasih susu, tidur lagi. Lama-lama dia gak bangun, sama dengan orang tuanya. Begitulah kata Nabi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi kedua orang tuanya lah yang mengubah fitrah itu menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Jadi Rayanza tetap ikut sahur walaupun cuma sebentar, cuma dikasih susu. Tetapi dia terlibat di dalam aktivitas dan vibes Ramadan. Sehingga dia mendapatkan keberkahan itu. Begitu juga dengan Rafathar, di sini ada adik Mutia. Dia diajak aja sahur walaupun mungkin kuat, mungkin enggak berpuasa seharian itu. Yang penting sahur dulu. Nanti dia buka puasanya kalau usia 7 tahun, 6 tahun buka puasanya siang, zuhur, enggak apa-apa. Udah gitu puasa lagi. Buka puasa lagi pas maghrib bareng dengan keluarga. Di situ mereka mulai dilibatkan dalam kebaikan. Ini Ramadan supaya setahun ke depan anak kita memiliki modal untuk menjadi anak yang soleh. Jadi mau apa lagi? Pekerjaan, usaha kita. Ini Ramadan, jadikan usaha kita di bulan Ramadan itu punya social impact yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena kita pengen dengan kita memberikan impact sosial lewat pekerjaan kita, insya Allah maka keberkahan yang akan kita dapatkan di pekerjaan itu akan bertahan setahun yang akan datang. Jadi Ramadan adalah bulan yang menjadi modal hidup kita setahun ke depan. Apa yang kita harapkan setahun ke depan? Bukan di awal tahun Januari ya. Kan kita sering bikin semacam make a wish gitu kan, harapan segala macam di bulan Januari mau apa nih tahun 2022.
Itu mungkin seru-seruan doang. Saya nggak mau menjudge ya, karena prinsip dakwah saya no judgment, respect to other. Tetapi saya pengen ngasih tahu bahwa itu buat have fun doang, oke lah. Buat seru-seruan doang. Tapi kalau mau yang serius setahun ke depan, ada harapan, ada wish, ada hope, maka buatlah harapan itu di bulan Ramadan. Apa harapan kita setahun ke depan? Setelah kita jelas harapan kita setahun ke depan, coba lakukan, mulailah kebaikan itu di bulan Ramadan juga. Setahun ke depan saya pengen apa misalnya dalam urusan keluarga, setahun ke depan saya pengen semakin cinta dengan pasangan saya. Ya udah, bulan Ramadan sahur bareng, berbuka bareng, taraweh bareng. Bisa di rumah, bisa di masjid, karena taraweh itu fleksibel. Boleh dilakukan di masjid, itu baik. Boleh juga dilakukan di rumah. Karena Nabi 3 kali sholat di masjid dan sisanya Nabi sholat di rumah. Itu kalau masalah keluarga. Buat yang belum dapat jodoh, Ustadz gimana? Nah, ini masalah ini. Yang belum dapat jodoh gimana kalau misalnya harapan setelah Ramadan pengen nikah. Jodoh itu adalah, nih jadi ngebahas jodoh ya. Jodoh itu adalah rahasia Allah. Kita nggak pernah tahu. Ada istilah apa dulu teh? Garam di laut, asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di mana? Di kuali. Ketemunya di warung. Asam di gunung, garam di laut. Kita nggak pernah tahu. Artinya jarak mereka tuh kayaknya nggak mungkin ketemu. Tetapi ketemu juga dengan jodoh dari Allah SWT. Itulah rumus jodoh. Jadi kita nggak pernah tahu persis. Bisa jadi menurut kita, nih kayaknya tipe gua banget nih. Ternyata enggak. Kayaknya saya nggak mau sama dia. Jadian. Kan gitu kan? Ada yang pernah gitu gak sih? Saya malam ini gak akan buka kartu diri saya sendiri, ya udah yang lain aja. Saya ngambil contoh-contoh yang lain aja ya. Intinya adalah ternyata rahasianya ada di Allah. Sehingga kalau misalnya 1 tahun ke depan kita punya harapan pengen nikah, pengen punya jodoh yang solihah, maka Ramadan saatnya kita meminta rahasia itu diberikan kepada kita. Dengan apa? Dengan sujud yang panjang. Tadi sebetulnya saya pengen tarawihnya 1 juz. Cuman ngelihat Raffi salamnya udah mulai garuk-garuk, ya udah deh. Akhirnya Ar-Rahman pindahnya ke Al-Asr tadi. Waduh, nggak bener nih kayaknya. Udah menangis ya. Karena saya pernah ngimamin sholat tarawih 1 juz. Itu pada nangis, alhamdulillah. Pas tanya kenapa khusyuk, bukan kelamaan Ustaz gitu. Jadi gak kuat gitu. Jadi coba kalau misalnya kita gak bisa taraweh yang lama, minimal kita sholat tahajudnya sendiri yang agak lama. Karena kalau lamanya bareng jamaah kan kita takutnya kayak antara mau baca doa yang panjang tapi takut imamnya udah bangkit dari sujud. Jadi kayak gak bebas gitu ya. Nah coba tahajud 2 rakaat aja, gak usah panjang-panjang. Sebelum subuh, sebelum sahur jam 3:30 misalnya, tahajud dulu 2 rakaat. Tetapi 2 rakaat ini sujudnya kayak baca setengah juz. Ngapain aja sujud kayak baca setengah juz? Kita berzikir, memuji Allah, kita bisa berdoa. Ustadz gak hafal doanya pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia gak? Khusus dalam sujud gak boleh. Gak boleh pakai bahasa Indonesia. Dalam sholat itu kita gak boleh pakai subtitle. Kalau di luar sholat boleh, di dalam sholat harus teks aslinya. Makanya penting banget belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu bukan kayak pengen jadi TKW. Belajar bahasa Arab itu adalah belajar bahasa surga. Kebayang gak teman-teman masuk surga gak bisa bahasa Arab, ntar gimana ngomongnya? Anak uhibbu supermi gitu. Gak jelas gitu kan. Makanya minimal kita hafal doa-doa dalam bahasa Arab deh. Karena itu yang kita pakai dalam sholat. Gak bisa kita dalam sholat itu pakai ya Allah, jodoh ya Allah, gak bisa. Terus bahasa Arabnya gimana? Saya juga belum tahu karena dulu gak doa kayak gitu sih. Alhamdulillah datang aja sih, sombong banget ya. Intinya adalah hafal doa yang kita butuhin, cari deh di Google nanti doa jodoh kayak gimana tuh. Berhubung saya bukan lagi jomblo jadi saya gak pernah nyari ya. Jadi teman-teman aja yang masih jomblo-jomblo cari doa jodoh, doa usaha, doa apalagi yang baik-baik. Baik yang ada di dalam hadis maupun yang ditulis oleh para ulama. Karena doa itu ibadah mutlak, tidak muqayyad, boleh dengan apa aja yang penting bahasa Arab. Baca di dalam sholat. Kalau mau yang lebih keren lagi, doa yang memang ada di Al-Quran dan hadis. Karena itulah sebaik-baik doa. Kan Allah dan Rasul lebih tahu ya kebutuhan kita ya.
kita bisa baca di dalam sujud doanya Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu udah paling keren tuh doanya. Atau doanya Ashabul Kahfi. Doa minta ide. Teman-teman tahu nggak doa minta ide? Kebetulan ini karena kita di Rans Entertain kan banyak ide-ide kreatif nih. Departemen kreatif Rans wajib hafal doa Ashabul Kahfi karena itu doa minta ide. Habis ini saya kasih teksnya ya, insya Allah ya. Doa minta ide itu di Ashabul Kahfi, kalimatnya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu artinya ya Allah beri kami ide. Harus gimana nih? Petunjuk, harus gimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Sehingga ketika kita berdoa itu Allah menjawab di ayat berikutnya wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Lalu Allah menyediakan ide yang baik untuk kalian. Saya dulu ketika mikirin nama-nama apa misalnya gitu, saya selalu baca doa itu. Misalnya bikin sebuah sekolah misalnya, ini namanya apa ya? Akhirnya muncul sekolah rimba. Bikin lagi apa ya? Muncul shift. Bikin lagi apa? Muncul pesan _trend. Banyak ide itu yang Allah munculkan setelah membaca doa ini. Tetapi jangan cari ide di dalam sholat. Karena banyak orang yang kalau mentok, sholat dia tuh. Biasanya dalam sholat nemu ide kan? Allahu Akbar. Nah benar. Kan suka gitu tuh. Nah itu pasti wasawisus syaitan. Itu pasti setan tuh. Maka jangan pakai ide itu ya karena itu berasal dari setan. Kalau itu terasa di dalam sholat langsung ta'awuz. Setelah ta'awuz agak apa? Bukan meludah ya, kayak isyarat meludah ke kiri. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Kecuali di sebelah kiri ada teman kita, jangan. Kalau kita sholat sendiri boleh. Kalau ada teman kita jangan aji mumpung ya. Nanti kasihan orang lain. Intinya adalah coba baca doa di dalam sholat, di dalam sujud kita yang panjang. Hafal doa-doa yang panjang. Terutama doa Sayyidul Istighfar. Itu doa yang paling penting untuk kita hidup. Sayyidul Istighfar. Kalau istighfar biasa astagfirullahalazim atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Sekarang coba teman-teman bulan Ramadan bikin target, saya pengen selama bulan Ramadan bisa menghafal doa Sayyidul Istighfar. Yang akan saya pakai nanti malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir Ramadan. Apa doa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allah kalau dengar kita baca doa ini senyum Allah tuh. Tahu dari mana Ustaz? Emang Ustaz pernah lihat Allah senyum? Hadisnya kayak gitu. Allah tersenyum ketika kita membaca kalimat faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baca doa itu di dalam sujud. Baca doa itu setelah sholat, baca doa itu sepanjang malam Lailatul Qadar. Ini akan jadi modal hidup kita banget setahun ke depan. Kenapa? Kok istighfar yang jadi modal hidup? Bukannya doa Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, rizqan halalan thayyiban. Bukan itu. Kenapa kok istighfar? Bukan minta rezeki. Karena Allah berfirman di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kebaikan yang Allah janjikan untuk istighfar. Apalagi Sayyidul, pemimpinnya istighfar. 1, Allah akan mengampuni dosa kita. 7 berarti. Yang 1, Allah ampuni semua dosa kita. Yang kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, diberikan keberkahan hidup yang disimbolkan dengan air hujan yang sangat banyak. Itu artinya keberkahan hidup, barokah. Yang ketiga, amwal, materi, harta dikasih, pekerjaan, karir dimudahkan semuanya. Yang keempat, banin, keluarga disimbolkan dengan anak-anak. Itu simbol dari keberkahan keluarga. Yang kelima, surga ataupun kebun-kebun itu adalah sebuah kebahagiaan hidup. Jadi kebahagiaan itu hidup itu disimbolkan dengan kebun. Kemudian sungai-sungai itu artinya sustain, terus menerus nggak ada putus-putusnya selama-lamanya. Maka siapapun yang pengen dapat semua kebaikan itu untuk setahun kemudian atau bahkan seumur hidupnya, jadikan Ramadan ini sebagai bulan caper ke Allah lewat istighfar. Dan sebaik-baik kalimat istighfar adalah pemimpinnya istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar yang tadi saya baca. Googling
atau nanti saya kasih bocorannya di teks. Bang Wisnu juga udah hafal, nanti minta ke Bang Wisnu, kita hafal rame-rame, sehingga insya Allah siapapun di antara teman-teman yang baca Sayyidul Istighfar, insya Allah Bang Wisnu juga dapat pahala jariah karena mengajarkannya kepada teman-teman semua. Siap ya insya Allah ya? Yuk kita jadikan bulan Ramadan ini nggak sia-sia, jangan sampai kita di bulan Ramadan sibuknya hanya urusan dunia, sayang banget. Karena urusan dunia kita masih bisa sibuk di bulan lain loh. Tapi Ramadan, kalau kita mau menggantinya di bulan lain nggak akan ketemu. Terutama 10 malam terakhir nih. Saya nitip ke teman-teman yang ikut dalam kaji Rans malam ini dan khususnya ke teman-teman yang ada di Rans, malam 10 terakhir dimulai malam 21 sampai malam 29 atau 30, jangan sia-siakan. Kalau ada kerjaan yang mengganggu tahajud kita, minta libur dulu. Kalau ganggu tahajud ya, bukan ganggu siangnya. Insya Allah gak ada kerjaan yang ganggu tahajud. Kalau ada yang ganggu tahajud, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena itu gak akan terulang selama 80 tahun. Kita selama 80 tahun beribadah, gak bisa ngegantiin satu malam itu, Lailatul Qadar. Nah, jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Kita gak pernah tahu umur kita teman-teman. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kalau ini Ramadan terakhir kita dan kita habiskan dengan kesibukan yang luar biasa tentang urusan dunia sampai kita nggak punya waktu untuk Allah, begitu tahun depan kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan, kita akan berkata, aduhai Allah, kembalikan aku ke dunia, a'mal solihah, aku akan beramal solih. Tetapi sudah telat, kita ada di dalam kubur, na'udzubillahi min dzalik. Jadi balance, seimbangkan antara kesibukan dunia dan kesibukan akhirat. Khusus untuk Ramadan kalau boleh lebih banyakin ke akhirat dulu. Karena Ramadan itu tidak ada di bulan-bulan yang silakan dunia cari 11 bulan, tapi khusus 1 bulan dari 12 bulan itu maksimalkanlah akhirat. Insya Allah kalau kita kejar akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan akhirat dan sekaligus dengan dunianya. Itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai Ramadan booster buat teman-teman kaji Rans. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ya Allah berkahilah Ramadan kami, ya Allah terimalah puasa kami, qiyam kami, ruku kami, sujud kami, doa kami ya Allah. Ya Allah ajarkanlah kami apa yang kami tidak mengerti dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengamalkan dengan ilmu yang kami sudah tahu. Ya Allah pertemukanlah kami di bulan Ramadan ini dengan Lailatul Qadar. Jangan biarkan kami melewatkannya karena kesibukan urusan dunia kami atau karena kami lalai dengan tidur kami. Ya Allah pertemukan kami dengan Lailatul Qadar sehingga Engkau menjadikan kami orang-orang yang solihin, muqarrabin dan orang-orang yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.